Saya mewakili Kristus. Yahoo, Yahoo. Yang terhormat Ibu Pendeta, Bapak-bapak Pendeta, yang terhormat Bapak Ketua Tim, Sekretaris dan Bendahara, yang terhormat saudara-saudara kita anggota DPRD dalam jajaran tim pemenang, yang terhormat para ketua partai, pendukung maupun pengusung, yang terhormat para koordinator wilayah dapil, yang terhormat kepada penasehat, yang terhormat kepada seluruh pendukung setia Krisful. Sufana tanda sautul kalau walangi berbaik buat dunia kita notola ulo itabanahyan be dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tentu hari ini hari yang bersejarah. Secara nasional hari ini adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober. Dan tepat juga tim pemenang hari ini kita kukuhkan. Ini tidak satu hal yang kebetulan, tapi memang Tuhan sudah tentukan hari ini kita kukuhkan. Amin. Sebelum saya masuk penyampaian sepatah dua patah kata, mari kita yel-yel dulu. Anyaita Christian Alfuli Krisful nomor 2 Anyaita Christian Alfuli Krisful nomor 2 ya, sama gelo. Semangat sekali. Kira tadi Fusegupefu, saya kira kita hadir di sini sudah tahu apa tujuannya dan kenapa kita harus kumpul di sini. Tidak hanya semata-mata kita kumpul mengumpulkan tim, tidak itu. Saya sudah keliling Kabupaten Nias. Rata-rata masyarakat kita tidak mengerti apa yang mau dikerjakan dalam rangka pilkada. 5 tahun ke depan, saya yakin saudara-saudara saya yang hadir di sini justru datang di sini untuk membuat satu tekad. Karena sudah tahu tentang kondisi Kabupaten Nias yang tertinggal dan saudara-saudara kita di pedalaman kurang layak kehidupannya. Justru kita hadir membulatkan tekad untuk bersama-sama melepaskan kita dari ketertinggalan dan saudara-saudara kita yang tidak hidup layak bisa hidup layak. Ini satu kehormatan buat kita semua. Ya, sekali lagi tidak semata-mata hanya memenangkan Krisful, walaupun diawali untuk kemenangan, tetapi kita terus berjuang bersama. Bagaimana kita lepas dari ketertinggalan, bagaimana masyarakat kita di pedalaman punya hidup layak dengan kita. Ini yang saya harapkan kepada saudara-saudara saya sekalian. Kita berjuang untuk Kabupaten Nias, bukan semata-mata untuk Krisful. Kita bergabung di sini, satukan tekad, satukan perjuangan, satukan langkah untuk memikirkan masa depan dari Kabupaten Nias. Ini yang saya harapkan kepada kita semua. Kalau kita punya tekad itu, maka militansi akan muncul. Perjuangan tidak akan berhasil kalau tidak punya militansi. hidup Krisful hidup Christian Alfuli Tidak akan bisa kita berhasil. Atau sekedar ikut-ikutan tidak bisa berhasil. Kita merdeka tahun 1945 karena kita tahu bahwa hanya dengan merdeka kita bisa bebas dan kita bisa hidup layak, tidak di bawah tekanan. Begitu juga pada hari ini. Tim Krisful harus menyatukan tekad untuk itu. Saudara saya sekalian,
kami bersama Bapak Anupuli Lase menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi karena rasa kesadaran bersama kita berkumpul di sini tanpa ada embel-embel lain, hanya satu tekad, mari kita bersama lepas dari ketertinggalan, kehidupan kita layak. Malu kita dengan daerah lain. Di Sumatera Utara hanya di Kepulauan Nias yang ada daerah tertinggal. Di antaranya adalah Kabupaten Nias, nggak ada yang lain. Relakah kita seperti ini? Relakah kita seperti ini? Ini tim ini, saya berjanji tidak hanya memenangkan, membangun Nias ke depan supaya layak, supaya bagus, kita bersama-sama. Saudara-saudara saya sekalian, memang diperlukan di sini persatuan dan kesatuan. Dari Roma 12 ayat 16 mengatakan, hendaknya lah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama, dan janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi, tetapi arahkanlah hatimu pada perkara-perkara yang sederhana. Dan jangan merasa pintar, jangan merasa pandai. Jadi kalau ada di antara kita si Kristen merasa lebih pandai dari yang lain, itu tidak akan bisa bersatu. Saat sepikir yang sederhana, kayak apa sederhana? Kita harus saling mengerti, saling mau menolong, saling mau berkorban, bergandeng tangan. Itu hal sederhana. Gak usah dulu berpikir yang tinggi-tinggi membangun Nias kalau kita tidak bisa bersatu. Bohong. Bohong. Kita hanya bisa bersungut-sungut. Mau kenapa daerah ini ketinggalan? Karena kita tidak bersatu. Hal kecil kita tidak memikirkan. Kita sudah terlalu tinggi-tinggi. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, jikalau kamu setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kamu akan setia pada perkara-perkara besar. Jika kamu benar dengan perkara-perkara kecil, maka kau akan benar dengan perkara-perkara besar. Mari saudara-saudara saya, kita mulai dari kecil. Nanti kita ini ada yang di sini, ada yang di kecamatan sana, desa sana. Kita satukan pikiran kita. Kalau ada hal-hal yang kurang bisa diterima, dimusyawarahkan. Tujuan kita Nias lepas dari ketertinggalan. Apapun ganjalan yang lain, selesaikan itu dengan baik. Nah, kalau ini bisa terwujud, saya katakan kita menang untuk Kabupaten Nias lepas dari ketertinggalan. Kita menang. Sekali lagi saya katakan, bohong kita mau memajukan Nias kalau hal kecil saja kita tidak bisa selesaikan dengan baik. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Kira tali Fusafefu. Barangkali saya memulai sedikit tentang kita punya visi misi. Sebenarnya ada apa sih? Pak Christian dengan Pak Anupuli ini mau jadi bupati, ada apa sebenarnya? Kami sudah keliling daerah. Dan kami bisa tangkap bahwa kita tertinggal. Itu pertama. Yang kedua, saudara-saudara kita banyak yang tidak hidup dengan layak, tidak punya listrik. Ke rumah sakit harus digotong, ke rumah sekolah harus becek, naik sepeda motor, jalan kaki. Tapi saya heran, ada banyak tempat yang saya lalui, pemimpin tidak pernah hadir di sana. Pemimpin harus hadir di tempat masyarakat yang paling miskin. Inti. Bohong bisa membangun daerah kalau dia tidak hadir di tempat yang paling miskin. Kalau dia sudah hadir di tempat yang paling miskin, otaknya bekerja karena tanggung jawab, dia disumpah jadi pemimpin. Bukan sembarangan aja hanya pakai jengkol. Disumpah. Kalau dia udah lihat itu, dia berpikir, oh kita punya APBD sebegini,
Berbicara dengan anggota DPR, sini saudaraku, wakil rakyat, mari ini masalah kita. APBD tidak bisa diselesaikan, berpikir dia, oh perlu saya dengan provinsi, di situ guna. Tidak bisa selesai sana, saya perlu ke pusat. Itu pemimpin. Itu pemimpin. Apa yang mau direncanakan kalau tidak pernah hadir di tempat-tempat yang paling sulit? Sama kita tim ini juga nanti. Tim ini tidak bisa memberi saran kepada saya kalau tidak ke tempat sulit, ke tempat enak-enak begini. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Jadi dari kita keliling-keliling dengan Pak Nofuli dengan tim, akhirnya kita rumuskan ada 5 program-program unggulan. Yang pertama, kuliah gratis khusus putra-putri DJKIP dan STIE. Kenapa itu bisa terjadi? Saya ke Mabu, naik sepeda motor, yang bawa ojek itu anak muda. Saya tanya kepada mereka, ada sekolah mana nanti? SMA, ada sekolahmu SMK. Saya ke IKIP. Saya komunikasi dengan rektor IKIP Pak Desman Telombanua. Saya tanya, berapa sebenarnya mahasiswa dari Kabupaten Nias di IKIP? Kurang lebih 200, mulai dari semester 1 sampai terakhir. SIE kurang lebih 300, 500 orang. Uang kuliah 1 tahun hanya 4 juta. Hanya 2 miliar. Saya kalikan 2 supaya cadangan 4 miliar. Banyak orang katanya dari mana duit? Ada. Dari Permendagri nomor 13 tahun 2006 mengatakan bupati sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan mengelola anggaran yang ada di daerah. Tentu persetujuan dari DPR. Saya kira DPR pun punya hati. Kita sisihkan untuk anak kita 4 miliar. Kenapa tidak bisa? Bisa. Saya katakan di sini, si Christian tidak takut memberi anggaran kepada saudara-saudara saya yang miskin. Tidak takut. Selama saya tidak masuk kantong, saya tidak takut. Itu masalah gampang. Dan saudara kita pada dia punya hati juga dia, nggak mungkin. Kita berbicara secara enak. Daerah ini nggak bisa dipimpin hanya Christian, Pak Nofuli, ada DPR, ada yang lain, ada seluruh masyarakat. Itu makanya kita canangkan gratis kuliah, termasuk saudara-saudara kita yang berprestasi ke sekolah negeri, khususnya kedokteran. Saya masuk ke puskesmas. Dokternya enggak ada. Kita akan biayai mereka yang masuk ke kedokteran. Ya, sudah berhasil ya dibiayai. Tapi dengan kontrak dia kembali ke pulaunya. Jadi dokter dia harus masuk ke 10 kecamatan. Ini yang kita lakukan, kenapa kuliah gratis. Kemudian yang kedua, SDM berkualitas, bersih dan melayani. Kita akan menempatkan pejabat-pejabat sesuai kompetensinya, bukan saudaranya Christian, amin, bukan saudaranya Pak Ronald Zai, bukan saudaranya Pak Nofuli, tetapi kalau memang saudaranya yang ada di sini hebat, kita pakai. Tapi kalau tidak hebat jangan. Kenapa? Yang korban adalah masyarakat. Lebih baik saya datang sama dia sini, saya punya uang, lebih baik saya kasih dia. Udah. Jangan mengorbankan rakyat hanya karena utang politik atau hanya karena saudara. Jangan. Saya harapkan ini didukung saya ke depan itu. Siap. Ya. Kemudian para pegawai pun yang berprestasi, kita akan tingkatkan dia punya kualitas lewat sekolah-sekolah penjenjangan. Bersih dan melayani. Nah, ini untuk bisa melayani. Contoh kemarin, dinas kependudukan yang bermasalah.
gampang menyelesaikan itu. Bupati berkantor aja di situ bareng 2 hari 3 hari. Saya mau lihat mulai dari awal. Orang datang, seperti apa pelayanannya. Pak Kepala Dinas dengan Bupati atau Wakil Bupati duduk di situ, kita lihat pada saat masyarakat datang, ya petugasnya senyumkah atau petugasnya membiarkan begitu saja. Dan ini saya minta dikontrol oleh tim ini, khususnya tim sukses kontrol. Ada yang nggak benar, mungkin saja pada saat bupati atau wakil bupati ke situ bagus pelayanannya, setelah dia pergi kembali lagi pada pelayanan pertama, dilapor. Itu gunanya tim. Jadi bukan hanya memenangkan, tetapi memenangkan rakyat lepas dari ketertinggalan. Itu intinya. Dan kita memakai teknologi di dalam mengelola pemerintahan. Di sini ada Bung Fidelis, S2 dari Taiwan, orang pintar. Kemarin baru memberangkatkan 16 orang calon mahasiswa ke Medan. Pendidikan gratis yang kayak begini. Tidak perlu banyak cakap, tapi nyata. Dia punya hubungan untuk beasiswa ke luar negeri pun kita bina. Kenapa tidak? Orang Nias, Kabupaten Nias yang bagus, sekolah luar negeri. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara sumber daya manusia dan pendidikan, itu investasi. Nias baru lepas dari ketertinggalan kalau orangnya pintar-pintar, hebat. Nggak bisa kalau biasa-biasa saja. Nggak bisa. Ya, jadi pendidikan menjadi satu target utama kita. Kemudian yang ketiga, ciptakan lapangan kerja dengan usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM. Kita punya BLK nanti, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja ini melatih kita punya pemuda-pemudi untuk terampil mengelola hasil yang ada di daerahnya. Ada pewilayan komoditas. Yang pasti menampung tenaga kerja nanti BUMDes saja, BUMDes. Kalau BUMDes, satu BUMDes taruh 5 orang. 5 kali 170 sudah 821 bisa menampung tenaga kerja. 5 satu BUMDes kali 170 desa sudah 800 sekian. Dan saya sudah koordinasi dengan Kementerian Desa Tertinggal. Mereka siap melakukan pendampingan. Dan memang tugasnya Kementerian Desa Tertinggal itu bagaimana desa tertinggal itu lepas dari ketertinggalannya. Mereka akan membantu. Makanya kepala dinasnya harus orang yang hebat, yang bisa ke kementerian, didorong oleh seorang bupati. Tidak mungkin bupati terus, tidak. Bupati kasih jalan, kepala dinas jalan sendiri. Memang harus mau capek. UMKM jelas kita berdayakan. Itu kepala dinas koperasi itu harus bagus. Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang bagus di desa. Secara keseluruhan program kita adalah prioritas di desa. Desa adalah backbone atau tulang punggung ekonomi satu negara. Negara rapuh kalau desa rapuh. Pak Jokowi hebat. Dia memberi dana desa. Apa kerja pemerintah? Mensupport desa, bukan membuat desa tidak berdaya. Jadi kalau ada desa ini bagus, pemerintah mendukung, menambah anggarannya. Kalau desa sejahtera, daerah itu sejahtera. Desa itu ekonominya bagus, itu juga PAD bertambah. Jadi tidak semata-mata anggaran itu digunakan hanya untuk infrastruktur yang sifatnya tidak menunjang ekonomi daerah. Ini tantangan kita ke depan. Jadi nanti kita ada BLK, Balai Latihan Kerja. Kemudian yang ketiga, 4,
pengembangan pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan infrastruktur. Tahun 2020 ini Pak, kita sudah krisis ekonomi. 2021 dampak krisis ekonomi dunia terus melanda Indonesia. Makanya Pak Jokowi memerintahkan ketahanan pangan. Nias lumbungnya sebenarnya. Bapak Ibu, tahukah kita pada saat kita kecil, Kabupaten Nias ini surplus beras. Kita induk, kabupaten induk. Kalau namanya induk, bisa membantu anak-anaknya. Sekarang terbalik, induk mie lebih di bawah anaknya. Sekarang kita kembalikan itu, induk tetap induk. Amin. Kita punya program di bidang pertanian. Kalau perlu, kebutuhan Nias Selatan dari Kabupaten Nias, kebutuhan Nias Barat dari Kabupaten Nias, kebutuhan Nias Utara dari Kabupaten Nias, kebutuhan Kota Gunung Sudah dari Kabupaten Nias. Bapak Ibu, si Kristen tidak mampu, kita undang tenaga ahli di sini, kita bayar. Kita undang tenaga ahli. Seperti apa sistem pengairannya? Saya ada berdiskusi dari orang pertanahan yang dari Medan, masuk akal saya. Kita punya sungai di sini, pada saat banjir banyak kali airnya berlimpah, tetapi pada saat musim kering kosong, sehingga yang paling tepat buat waduk. Tapi itu pun kita harus melakukan visibility study, ada studi kelayakan. Itu tim ahli yang mengerjakan. Ya. Bagaimana menunjang pertanian? Kita buat irigasi, itu pasti. Kita siapkan satu eksavator atau beko di dalam satu kecamatan. Bisa. Contoh dekat aja, Kota Gunung Sitoli aja mampu, masa kabupatennya nggak mampu. Saya bukan tiru Kota Gunung Sitoli, tapi itu konsep yang benar. Kita mau membangun desa. Beko itu gratis, kita anggarkan. Bahan bakarnya kita anggarkan. Karena apa? Rakyat harus kita bantu. Jangan bayar lagi dia bensin, bayar solar, jangan. Tapi betul-betul rencananya di bawah benar, dan itu dilakukan satu pendampingan. Jadi beko itu gunanya membuka jalan-jalan baru yang bisa digunakan oleh desa dan membuka lahan pertanian baru. Tapi ini harus satu perencanaan yang benar. Jangan lagi kerja di sini yang sana, oh minta saya di sana. Enggak begitu. Jadi perencanaannya harus bagus. Ada koordinasi antar desa, dikoordinir oleh kecamatan, dan selanjutnya sampai kabupaten. Ya, ini masalah pengembangan pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan infrastruktur. Listrik ini utama. Saya akan berusaha. Saudara-saudara kita yang tidak punya listrik, biar merdeka mereka lah, kasihan. Udah jangan waktu saya kecil, saya belajar 1 jam belajar, tak pokoknya itu gini kuda, itu. Ya, mereka itu seperti itu. Daerah-daerah yang tidak punya jalan yang memadai, tidak bisa naik motor, itu prioritas kita. Lalu balik, aka maiku kehidupan mirip-mirip kepada kehidupan kita yang di kota ini. Bebas kota mana saya? Ya, jadi prioritas kepada daerah-daerah kita yang tertinggal. Kemudian penguatan kesehatan dan pelayanan cepat. Ini saya ketemu di jalan, masih ada naik L300 yang sakit, dibawa digotong. Dan saya sudah beberapa puskesmas datang. Jam 2, jam 3 sudah tidak ada orang di sana. Karena pegawainya adalah pegawai sukarela, tidak dapat gaji. Ya, pegawai sukarela tidak dapat gaji. Tugas pemerintah, masa kerja dia tidak dapat gaji yang benar? Gimana duitnya? Kita cari. Nanti dengan DPR kita berbicara. Bisa itu. Masa dia mau melayani tidak dapat gaji? Kita berusaha 24 jam. Puskesmas itu. Itu tugas negara, memberi pelayanan kepada masyarakatnya. Udah merdeka sekarang, udah nggak saatnya lagi. Rakyat sakit tidak ada tempat untuk berobat, udah nggak saatnya lagi. Dan itu tugas kita semuanya.
Tugas kita berat. Kira tadi pesan Fefu. Terus terang saya bangga dengan tugas ini. Walaupun apapun saya pertaruhkan, saya bangga. Ya Ami juga begitu. Dalam keadaan tak harus dipertaruhkan. Bukan untuk kita, untuk saudara kita dan anak-anak kita. Kita harus bangga dengan tugas ini. Jadi puskesmas itu harus operasional 24 jam. Karena dokter masih kurang, saya akan menghadap Menteri Kesehatan. Pak Terawan kebetulan itu teman saya. Begitu juga pertanian, Menteri Pertanian itu teman saya, Pak Sarul Limpo. Ya mungkin Tuhan sudah atur. Mungkin kita banyak kemudahan. Ya. Dan saya tidak keluar dari kantornya kalau dia tidak kasih jawaban. Ani Haita! Ani Haita! Kristian Alamuli! Itu tugas pemimpin. Kalau sekristen boleh tidak diterima. Tetapi di belakang Kristen 300 sekian ribu rakyat. Tidak ada istilah pemimpin di atas tidak terima. Nggak ada. Harus diterima. Soal nanti diterima apa saran saya? Nomor 2. Yang penting dia terima dulu. Mau Pak Gubernur, mau Menteri. Itu tanggung jawab pemimpin. Jadi pemimpin itu harus rela mempertaruhkan dia punya malu mungkin ya. Kayak mengemis dia di kementerian untuk rakyatnya, nggak apa-apa. Itu tugas pemimpin. Jangan enak-enak aja pemimpin itu. Ya, dia disumpah. Dia disumpah. Kemudian anak-anak kita, saya lihat banyak kali yang minat jadi tentara, minat jadi polisi. Mereka tidak tahu informasi kemana mereka pergi. Diskominfo itu harus bisa menyajikan informasi sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita mulai dari kelas 1 SMA, SMK udah tahu kemana dia arahnya. Ya, kebetulan Menteri Diskominfo itu ya teman saya juga, Pak Joni Plate. Saya akan tanya gimana Nias ini bisa dikendalikan dengan teknologi yang bagus. Bagaimana setiap warga, khususnya anak muda, mendapatkan informasi yang penting. Bagaimana masa depannya? Selama ini kalau saya tanya, saya masuk SMA, usul Fugera, ada cita-citamu nanti? Nggak ada. Belum bisa jawab dia. Artinya informasi kurang. Padahal mereka buka terus internet. Ada beberapa yang minta tolong saya masuk tentara. Udah dilatih katanya. Ikut di Kodim, ikut di polisi. Nyampe di sana, ternyata kurang tinggi badan. Udah ngabisin duit sudah berapa ratus juta ribu. Nyampe di sana kurang nilai UN. Artinya persiapan selama ini di sini tidak lengkap. Bupati hebat, dia punya dokter, gak usah khawatir. Ya, bupati itu kuat sebenarnya, kuat, dia punya kemampuan untuk menolong rakyatnya. Siapa bilang bupati tidak kuat? Saya kemarin ke Silva Banua, ke gereja, di tengah jalan jembatan rubuh. Saya nggak tahu dapil siapa itu, dan saya juga kecewa. Kenapa tentaranya mana? Sejak hari Jumat katanya kepala PU udah di sana. Sampai kemarin tidak ada tanda-tanda mau dibangun. Harusnya nggak boleh. Itu bisa korban orang di sini. Coba lah. Agak mabok dikit lewat di balik mana atau mana atau masuk ke dalam. Harusnya itu emergensi. Siapa bilang nggak ada uang? Bisa itu dalam keadaan darurat. Siapa bilang? Itu bedanya pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Pemimpin itu punya kekuatan. Dalam keadaan darurat dia harus bisa. Dan jangan takut mengeluarkan dana untuk itu. Jangan takut. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Sesegera mungkin. Jangan sampai ada korban. Bayangkan, nggak tahu hari ini sudah mulai dikerjakan kan? Hari Jumat kata, belum kan Pak? Coba. Hari Jumat katanya. Hah? Lagi PU katanya hari Jumat baru dikerjakan. Belum, coba seminggu coba. Tunggu orang mati dulu di sini. Itu bukan saya menyalahkan, tapi memang perlu gerak cepat dan saya kira ini perlu hati ya. Saya kembalikan masalah prajurit tadi. Kita latih Pak. Nanti kita buka pelatihan, kita undang pelatih dari TNI,
Polri melatih mereka. Ada dokter, kita siapkan. Supaya anak-anak kita jangan dibohongi lagi, nggak pakai duit. Masuk tentara pun tidak perlu pakai duit. Ini banyak di sini, ini Pak Mamega. Ada saudara kita yang 60 sekian juta ya Pak Mamega ya. Baru berapa dia bayar ya? Baru 10. Baru 10, sekarang udah meninggal, coba bayangkan. Jangan aku mohon maaf aja matun jangan karena tekanan saya jadi dia meninggal, kan nggak bagus. Ya. Ada yang Pak Iko sama Iko yang di Babalato. Dan saya beritahu kepada saudara saya sekalian, tidak perlu pakai duit. Pak, si Christian ini sekolah mulai dari awal tidak pernah tidak lulus dalam setiap tes. Satu kali tes lulus. Kenapa? Berugilah bantu mana satu waktu. Jadi saya belajar. Orang lain belajar 2 jam, saya 4 jam. Ditanding apa saja saya harus di atas. Setiap testing saya pasti masuk 10 besar. Gak ada yang bisa merubah kecuali Tuhan. Orang juga punya nurani, gak mungkin. Nah, jadi anak-anak kita, saya minta diajari mereka untuk tidak mengharap bantuan terus. Kita bantu. Nanti kita siapkan di sini, kemudian ngantar ke Sibolga dan Medan. Kita minta tentaranya, kita bayar. Berapa lah itu? Kecil itu. Paling 2 kali dalam setahun. Berapa bayar itu? Panggil Pak Dandim, tolong perwiranya ngawalin Nias. Orang Nias ini daerah tertinggal. Kita bisa ngomong dan Pak Panglima, asal tidak terlalu jelek. Saya bisa ngomong dan Pak Kapolda. Tapi kita siapkan yang baik. Ini yang kita siapkan nanti ke depan. Kira tali musuh kufilku memang tidak beruntun, tapi kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Kemudian kita akan memelihara tentang pelaksanaan ketertiban hukum dan memelihara juga tentang budaya serta harmonisasi kehidupan beragama. Kita bersyukur di sini tidak ada masalah kita di situ, ya. Jadi kita coba merubah Nias ini tidak hanya merubah fisik, merubah cara berpikir. Merubah cara berpikir lewat tokoh-tokoh agama. Nanti kalau Tuhan izinkan setiap Jumat, saudara-saudara saya yang beragama Islam pergi ke masjid yang agama Kristen, kebaktian singkat dipimpin oleh pendeta setempat. Kalau kita ada 30 kedinasan 30, ada 10 kecamatan, berarti 40 pendeta dalam setiap Jumat. Begitu juga tokoh Islam harus di tempatnya. Bupati ada acara di tempat, di situ banyak orang Islam. Memberi ceramah agama kita di situ adalah ustaz. Kalau di situ Kristen, memberi ceramah kita di situ adalah pendeta supaya tercerahkan. Di situ Pak Pendeta boleh ngomong sebagai seorang ASN, dia pelayan masyarakat. Harus seperti apa dia melayani? Masyarakat juga harus seperti apa dia berkontribusi untuk pembangunan. Ini terus didengungkan kepada kita semua. Jadi kita ASN pun atau kita pejabat pun jadi takut berbuat sesuatu karena diingatkan terus. Masyarakat juga begitu. Nah, jadi kita robah cara berpikir sekaligus kita tingkatkan kesejahteraan. Kita tingkatkan kesejahteraan. Saudara-saudara saya sekalian, sebelum saya akhiri saya sampaikan satu ayat, ada 2 ayat lagi. Dari Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Artinya, kenapa kita tidak damai sejahtera? Karena kita nggak benar. Ini yang kita coba kurangi ketidakbenaran itu. Pasti Nias menjadi Nias yang maju. Kita tidak malu lagi dan predikat nanti hilang itu predikat daerah tertinggal. Saya telepon tadi ketua KPU. Sebenarnya berapa lama sih pemerintahan ini yang mau dipilih? Jadi kurang lebih hanya 3,5 tahun. Gak usah takut dengan waktu. Paling tidak tim Krismul ini memberi dasar dan kita harapkan itu kita bisa mencapai hasil maksimal. Tidak perlu lihat waktu. Ya. Satu ayat lagi yang terakhir dari Amsal 29 ayat 2.
Jika orang benar bertambah, rakyat bersuka cita. Jika orang fasik memerintah, rakyat berkeluh kesah. Di mana kita sekarang mau? Mau menambah orang benar supaya rakyat suka cita, atau mau kita biarkan orang fasik supaya rakyat berkeluh kesah? Saya tantang kita semua. Inilah kira-kira yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya atas nama Christian Zebua dan Pak Anofuli Laseh menyampaikan terima kasih atas keikhlasannya datang bersama-sama berdua. Dan terus terang kami berdua di sini mengatakan kami tidak berdaya. Berarti Pak Abu Lemah kami yang dipimpin oleh Pak Ronald Zai, Fefu, terkhusus kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, tolong didoakan terus. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Mari terus kita berdoa, kiranya kita tetap sehati sepikir dalam hidup bersama. Kita selalu solid, kompak. Kalau ada sesuatu yang kita selesaikan di dalam, kita perlu sampai supaya gerakan kita di luar dasar. Jangan sampai kita belum bergerak keluar dan diketahui orang kita. Aduh, belum apa-apa. Jangan. Kita tetap satu. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Kami berdua mohon maaf atas segala keterbatasan. Mohon maaf acara hari ini. Kenapa kita tidak ada musik? Saya katakan kemarin, kita ini prihatin. Kita yang hadir di sini untuk Nias yang prihatin, Nias yang tertinggal. Masa tega sih? Saudara kita di sana tidak lampunya lampu, mungkin tidak makan nasi pagi ini. Kita di sini joget-joget. Nanti ada waktunya kita joget-joget. Amin. Nah, ada waktunya kita joget-joget. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang COVID-19 kita harus taat. Kalau ada musik, percaya sama saya, tidak hanya 50 mungkin para tetangga datang. Kita haus hiburan, tapi kita coba taat kepada aturan. Saya kira ini sekali lagi permohonan maaf kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kami banyak kurang selama perjuangan ini. Kalau kami banyak kurang, maafkan kami. Sampaikan kepada kami. Kami pasti memberi solusi. Barangkali ada yang lupa diundang, apa segala macam. Tanggung jawab saya berdua dengan Pak Anofuli, bukan para panitia atau para tim sukses. Tanggung jawab si Christian dengan Pak Anofuli. Saya minta maaf. Saya kira ini yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sawagelo Yahu. Yahu. Kita yel-yel ya. Anyaita Christian Anofuli. Chrisful.